Iyyaka na'budu wa iyyaka shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Dikawingi makruhatun istinja'i, makruhan di dalam istinja. Nomor itu Raful basari ila samai. Bismillahirrahmanirrahim. As-sabi'atu iku raful basari, ndangakaken peningan ila samai maring ara-ara langit, ila samai maring ara-ara langit utawa dhuwur. Nomor 8 azaminatu qada'ul hajati, nekani hajat tahta syajaratin ing dalem nisare wit musmiratin kang ngetokaken woh, audilin utawa nisare iyup-iyupan, tajatami kang kumpul bihi ing dalem dilin apa anasu manungsa. Iki makruh istinja diantaranya adalah pada waktu istinja, pada waktu buang air besar atau kecil ini menghadap ke atas. Yang terakhir nomor 8, iki makruh istinja di bawah tumbuh, di bawah pepohonan yang berbuah, di makro. Atau istinja apa bentuknya, buang air besar atau buang air kecil di bawah tempat berteduh manusia, menjadi pos, pos kampling, atau di tempat-tempat yang digunakan untuk berkumpul manusia, untuk berteduh. Iku hukumnya makruh anggone lumbu-lumbune wong tibake disingi, bukan dong, gak api. Bismillahirrahmanirrahim. Al-wudu utawi iku nerangaken wudu, utawi iku nerangaken wudu. Pertama syurutul wudu'i, utawi pira-pira syarate wudu iku khamsatun ana 5. Wudu iki termasuk min jumlahi izalatul hadas, menghilangkan hadas atau bersuci dari hadas, yaitu hadas suci. Iki bisa disucikan dengan menggunakan wudu. Nah, sholat itu hukumnya harus suci dari hadas. Di antara hadas itu hadas kecil. Dan cara mensucikan hadas kecil dengan wudu. Otomatis belajar wudu ini hukumnya wajib. Karena sholat fardu juga hukumnya wajib. Nah, syarat-syarat wudu ada 5. Syarat itu apa? Syarat itu asyartu ma yatawaqqafu ala sifatihi asyai'u wa kana kharijan anhu. Syarat adalah perkara yang harus dipenuhi untuk keabsahan sebuah ibadah, tapi bukan bagian dari ibadah tersebut. Nah,
Jadi syarat itu harus dipenuhi sebelum melakukan ibadah. Nek ini sebelum melakukan wudu. Kalau ada salah satu dari syarat tidak terpenuhi, maka ibadah wudu itu tidak sah. Jadi sebelum melakukan itu jenenge syarat. Nah, syarat wudu iki ada 5. Al awalu tekan kawitan, rupane al awalu tekan kawitan iku ayakuna. Yen to ana sapa al mutawaddi wong kang wudu iku musliman wong Islam. Iku musliman wong Islam. Asane utai kang kaping pindho iku ayakuna yen to ana sapa mutawaddi iku mumayizan wis tamyiz. Syarat yang pertama, mutawaddi orang yang wudu iku harus Islam. Otomatis wudu tidak bisa dilakukan oleh orang kafir. Tidak bisa dilakukan oleh orang kafir. Itu tetap wudune gak sah. Yang kedua, iki orang yang wudu iki harus sudah mumayyiz. Meskipun belum balik tapi sudah mumayyiz. Mumayyiz iki sudah mengerti, sudah paham, sudah mengerti, wis pinter. Iki jenenge mumayyiz. Iki nanti wudune sah. Meskipun belum balik sokongan, tapi kok selama dia ini memenuhi syarat dan rukunnya, ia tetap wudhunya sah. Meskipun nanti dihitung ibadah sunnah. Atsalis iku alayakuna. Iku alayakuna yento ora ono. Iku ala aqdo ilwudi ing atase pira-pira anggota wudu apa kailun perkara kang ngalang-alangi yang kang nyegah apa kail usunal mai ing tumakane banyu al basyarata ing kulit kasamin kaya lilin wasyakmin lan gaji wa gomasi ainin lan bledeke lubuke mripat syarat wudu yang nomor 3 ya, syarat wudu yang nomor 3 di dalam anggota wudu harus tidak ada hail, harus tidak ada penghalang yang bisa mencegah sampainya air ke kulit anggota tubuh wudu. Karena sadurunge wudu iku diteliti tangane, wajahnya, kakinya, apakah ada hal yang menempel yang bisa menghalangi air terkena kulit anggota wudu. Engko enek mangsine, enek mangsine, enek liline, enek cete, enek cet. Pokoknya segala hal yang menghalangi masuknya air ke anggota wudu ini harus dibersihkan terlebih dahulu. Kok nanti ada kain, tangannya ono cete. Nah, cat ini tidak tembus air. Iki kok bisa tidak mengasahkan wudu? Karena ada bagian anggota wudu yang tidak tertembus
air. Kan kudu diteliti. Arabi alayak takida utawi iku ora nekotaken sapa mutawatir fardhon ing fardhu siji min furudihi saking pira-pira fardhune wudu sunatan ing sunnah. Nah, iki perlune sampean ngaji. Mutawatir iki harus ya tidak boleh mengiktikotkan fardhune wudu diiktikoti diyakini sebagai sunnah. Sunnah ya sunnah, fardhu ya fardhu. Tidak boleh dibolak balik. Hukumnya basuh wajah ngopo fardhu gak boleh diyakini sunnah. Iki kok nanti gak sah wudhunya. Maka harus ngaji, belajar. Oh, itu ada. Di nomor 5 ini. Al-khamis iku al-ma'u banyu al-mutahhiru kang suci nyucikaken. Al-mutahhiru kang suci nyucikaken. Syarat yang nomor 5, wudu harus menggunakan air yang suci mensucikan. Nah, iki makanya kemarin kita wajib mengetahui macam-macam air. Mana air yang suci mensucikan, mana air yang suci tidak mensucikan, mana air yang najis. Nah, perlunya apa? Perlunya di sini menjadi syarat wudu. Untuk ketika kita nggak tahu, akhirnya wudu menggunakan air yang najis. Nah, karena akhirnya jadi syarat harus mengetahui air. Karena apa? Syarat wudu bisa sah harus menggunakan air yang suci mensucikan. Karena sampai ini kudu ngrungokno ora rame dhewe. Bismillahirrahmanirrahim. Faraidul wudu. Faraidul wudu utawi pira-pira fardhune wudu. Fardu wudu iku satun ana 6. Lah nek fardu utawa rukun, nah iki maya tawaqqafu ala sihhati syai'un, tapi bagian dari ibadah, perkara yang harus dilakukan. Ketika tidak dilakukan maka ibadah tersebut tidak sah. Dan hal itu bagian dari ibadah. Itu jenenge fardu. Fardu itu hal yang harus dilakukan untuk keabsahan ibadah dan merupakan bagian dari ibadah. Itu jenenge fardu. Nek fardu wudu berarti perkara yang harus dilakukan dan hal itu bagian dari wudu.
Iku ada 6. Ya utawi sita iku aniyatu niat inda husni awali juz'in ing dalem nalikane basuh kawitane bagian minal wajhi saking wajah. Fardu wudu yang pertama yaitu niat dilakukan di dalam hati pada waktu membasuh wajah. Jadi waktu sampai basuh wajah, waktu basuh wajah plek, ini hati sampean kudu muni, hati sampean harus bicara nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhillah. Iki sing ngomong, yang bicara adalah hati pada waktu mengusap pertama kali bagian dari wajah. Lah, engko nek mengucap kenapa? Nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhillah ta'ala, iki hukume sunnah. Waktu usap wajah kemuni plek dhek muni nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhillah ta'ala, tapi hatinya tidak bicara. Iki ya udah tidak sah. Mengucapkan lafaz wudu, niat wudu itu hukumnya sunnah. Tapi rukun wudu iki diucapkan di dalam hati pada waktu pertama kali mengusap bagian wajah. Jadi waktu plek ini mengambil air, plek atine bicara, sing rentek atine nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhillah ta'ala. Utawa bahasa Indonesia, saya niat wudu menghilangkan hadas kecil fardu karena Allah. Utawa sampai iso bahasa Inggris atau bahasa Mandarin, gak apa-apa. Tapi yang penting ada unsur saya niat wudu menghilangkan hadas fardu karena Allah. Iki kadang akeh sing gak ngerti. Niat wudu. Piye niate? Ya kudu nek tidak seperti itu. Niat nek diucapkan itu hukumnya sunnah. Tapi posisi niat wudu iki pada waktu pertama kali mengusap bagian wajah, iki mulai niat di dalam hati nemudi nawaitu wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhillah. Makanya butuh konsentrasi, gak iso digawe guyonan. Wudu guyon jeding, salat guyon, ngaji guyon. Sampai sekarang itu sudah besar, wis balik masalah ibadah benar. Sampai ini gue gede, sudah balik, wajib ibadah di rumah nih. Kaya iso-iso tapi yo mulai ngos. Paham ora? Ngaji penting. Nah, caranya ibadah, sholat rame, ngaji rame, ya, boleh-boleh loh. Gimana nih kita niat wudu itu mau. Niat
wudu itu dilakukan pada waktu pertama kali mengusap bagian wajah oleh mengucapkan di dalam hati. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Asani iku wasnul wajhi, basuh wajah. Basuh wajah mimam batil sya'ri roksi, awet saking cukule rambut sirah, ila muntahad zakoni saking tumeka poke janggut maring tumeka poke janggut, wa minal udhuni lan saking kuping siji ila udhuni maring kuping kang meneh. Yang nomor 2, membasuh wajah. Wajah itu dimulai dari tempat tumbuhnya rambut untuk panjangnya pun kene gure bathuk iki. Nah, itu untuk panjangnya sampai ini sore janggut ini pertemuan dua. Di sore janggut ini kudu di dengan apa ini jenenge iki gerahan, kedua gerahan. Kita lebarnya dari telinga kanan sampai telinga kiri. Berarti ini harus dibasuh. Nggak bisa kok ngene-ngene. Tapi mulai ya bathuk iki dibasuh. Bagian dari rambut iki harus terbasuh. Pelek kabeh. Sampai kedua rahang bawahnya ini bertemu di bawah jam. Mangkana disunahkan nyampe nang ngene bulune. Sampai ngene misore ini juga terbang. Orang angger-angger ngene-ngene. Dadi mulai tumbuhnya rambut ini ya, iki harus terbasuh. Dari rahang ini semuanya sampai bawahnya bertemunya jatuh. Sengit cik dirubah. Itu karena enggak sah. Nah, itu bener sing bolong itu mau. Ya. Orang plek mari plencing guyon nek. Nek bahaya iki ibadah sholat. Berarti mulai tumbuhnya rambut ini harus basah sampai melikat rambutnya bawah rahang sini sampai bertemunya janggut di bawah. Untuk lebarnya telinga kanan sampai telinga kiri ini harus terbang. Lah, kok nanti kok hanya sebagian saja? Ya enggak. Harus merata. Setelah diratakan, baru nanti di taslis. Taslis itu 3 kali basuhan atau basuhan ganjil. Itu jenenge wajah. Orang pipinya tok sing dibasuh atau batu etok. Nah, iki bener-bener harus sampai perhatikan teknis membasuh wajah. Area wajah itu mana? Mulai tumbuhnya rambut ini mulai batu iki harus dibasuh sekalian sedikit sampai bawahnya janggut, termasuk kedua rahang ini juga harus
malah disunahkan sampai ke leher ini juga dibasuh agar bisa sempurna oleh basuh wajah. Bismillahirrahmanirrahim. Asalis ghuslul yadaini. Ghuslul yadaini basuh tangan loro. Ma'al firqaini sertane sekut loro. Wa malan perkara takal adzafiri kang tetep ing dalem nisore pira-pira kuku atau wilati kang dawa alati tasduru kang nutupi apa adzafir al anamila ing pira-pira pucuke driji. Nomor 3 fardu dari wudu yaitu membasuh kedua tangan beserta kedua sikunya dan segala apa yang ada di bawah kuku ketika kukunya itu panjang ini juga harus terbasuh. Jadi nek basuh tangan itu sampai sekut tadi sampai dibasuh ini nang ngene kolaman berarti langsung dilebono kolaman ini kolan dipasang kolan samene ya oleh samene tok tapi sikutnya ini kedua sikunya ini harus terbasuh ini karena ngene keran kukunya dawa sesuatu hal yang di bawah kuku harus terbasuh karena bahaya ngene kukunya sing garu licik rusuh-rusuh harus bisa menghalangi masuknya air bawah enggak ini nggak oleh ngene toh tapi harus sampai ini. Dan kok ada bagian dari tangan kok tidak terbasuh, hanya basuh sampai ini toh. Nasi kuning tidak, ini nanti bisa tidak terasa. Nah, itu harus diperhatikan. Arabe masubati rosi, ngusap bagian sirah. Wa ilam yakun senajan ora ono iku alaihi ing atase iku mau mutawajjih utawa wong kang wudu apa syakrun rambut wala yakfi lan ora nyukupi apa masyu syakrin musab rambut kala kang dawa apa syakr an hadirosi saking batese sirah an hadirosi saking batese sirah fardu wudu yang nomor 4 yaitu mengusap bagian dari kepala. Nah, bagian dari kepala itu termasuk rambut. Berarti rambut yang ada bagian kepala sini ini harus diusap. Diusap itu beda dengan membasuh. Nek mengusap itu plek tangannya ditelesi kemudian diusap. Nek membasuh itu ada airnya terus dipior. Nek mengusap cukup tangannya itu dibasahi kemudian ditempel. Ini jenenge mengusap. Di seluruh bagian kepala. Bagian kepala itu apa? Ya mulai wajah ini batasannya apa? Batasannya wajah sampai batasannya apa jenenge leher bagi kepala. Untuk sampean mengusap bagian kepala sing ujung sini tuh nggak apa-apa ya usap rada teles ngene iku utawa pucuke piok-piok
ketika sampean arep wis klomis wis diminyaki, nah itu cukup di sini saja juga apa-apa. Begini toh. Yang ini karena ini juga bagian dari kepala. Nah, bagi yang tidak punya rambut yang botak, ya mesti kulit kepala yang diusap. Nah, di sini disebutkan ketika ya, walayak fi masku sya'rin tolak an hadirosi. Berarti kok nanti seumpamane enek wong gondrong, ya rambutnya ini sampai nanggene perut sampai menit. Iki kok mengusapnya di sini. Bagian pucuk rambut nanggene yang keluar dari batasan kepala, iki tidak mencukupi, tidak sah. Harus rambut yang di area kepala. Kalau bawa nyampe sak bokong tiba-tiba sing diusap pucuk etok. Nah, iki nggak bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamisu wasuri jelaini iku baso sekiloro. Ilal ka'baini tumeka maring polok loro. Wajibulan wajib apa basul akibaini baso tungkak loro. Wasukuki himalan piro-piro sigarane al akibaini. Yang nomor 5 dari fardu wudu yaitu membasuh kedua kaki beserta mata kaki. Beserta mata kaki. Tadi sak piro. Nah, iki sing wajib. Dari sing wajib sampeyan ya. Nah, sampeyan iki basuh. Nah, kemudian ketika kakinya bengkak atau orangnya lemu, sela-sela kaki ini juga harus dibasuh semuanya. Sampai baru ketika ini sempurna sampai mata kaki sempurna terbasuh, baru nanti kesunahnya sampai lutut. Jangan tergesa-gesa basuh lutut, jadi mata kakinya di sini belum merata. Makanya pernah ketika nanggene musola itu kok saumpamane kolane dhuwur rodoan, jadi basuh kaki langsung masuk kolaan yang agak dalam, ini sudah aman, bisa. Nah, itu teknik basuh kaki. Jadi seluruh kaki sampai mata kaki ini harus benar-benar terbasuh. Nah, kemudian baru disunahkan memanjangkan basuhan sampai ke lutut. Asatis iku atar tibu tertib. Maknanya urut-urut bainal a'dha'i ing dalem pira-pira anggota wudu. Al arba'ati kang papat. Fardu wudu yang nomor 6 yaitu berurutan di antara 4 anggota wudu yang wajib dibasuh dan diusap tadi. Iki harus berurutan, tidak boleh dibolak-balik. Jadi setelah niat pada waktu membasuh wajah, kemudian membasuh wajah, membasuh kedua tangan, mengusap sebagian dari kepala, kemudian membasuh kedua kaki beserta mata kaki. Nah, itu jenenge tertib. Nggak boleh basuh tangan dulu, baru basuh wajah, terus basuh kaki, baru mengusap kepala. Ini gak ada aturannya, itu jenenge nggak tertib. Harus berurutan. Itu teknis secara ringkas
itu fardu wudu berarti ada 6. Pertama niat, membasuh wajah, membasuh kedua tangan beserta kedua siku, kemudian mengusap bagian dari kepala, kemudian membasuh kedua kaki beserta langkah kaki yang nomor 6 tertib atau berwudu. Bismillahirrahmanirrahim. Sunanul wudu'i. Sunanul wudu'i utawi pira-pira sunai wudu iku kasiratun kang akeh. Minha iku setengah saking kasiro atas niatu utawi maca bismillah. Sunah wudu. Sunat itu kemarin apa? Maknanya awal-awal perkara yang ketika dilakukan iki mendapatkan pahala, ketika ditinggalkan ia tidak mendapatkan siksa. Yang pertama adalah bismillah. Pada waktu membasuh kedua tangan arep mengusap wajah iki maca bismillah dhisik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ghusl kafaini lan basuh epek-epek loro. Wa ghusl kafaini lan basuh epek-epek loro qabla idkhalihima ing dalem sadurunge manjingaken kafaini al inaa ing wadahe banyu. Al inaa ing wadahe banyu. Kesunan yang kedua iki membasuh kedua telapak tangan sebelum digunakan untuk mengambil air di tempat wudu. Nah, sunnah ini ketika tangannya tidak ada najisnya. Ketika tangannya itu ada najisnya atau ada segala sesuatu yang bisa menghalangi air, iki basuhe hukume wajib. Anak najis ya harus dibasuh, harus disucikan. Kok ada airnya, enek mangsine, enek cete, nah atau enek liline, atau segala hal yang bisa menghalangi masuknya air seperti tadi, jadi syarat iki wajib dibasuh untuk dihilang. Nek gak enek najise iki hukume sunah membasuh kedua telapak tangan terlebih dahulu sebelum dimasukkan pada tempat air untuk mengambil air wudu. Wasiwakulan siwakan. Wasiwakulan siwakan. Wal matmadatulan ketemu. Wal istinsakulan nyesep banyu erung. Wal istinsakulan nyesep banyu erung. Wa masku jami eroksilan ngusap sekabehane sirah. Wa masul uzunaini lan ngusap kuping loro. Zahiri hima rupane jabane uzunaini. Wa batini himala jerone uzunaini. Wa takdilul asabi ilyadaini lan nyela-nyelani pira-pira driji tangan loro. Wari jelaini lan sikil loro. Wa takdilul lihiyati lan nyela-nyelani jenggot al-kasifatikan kandel. Wa tafriqul khatimi lan ngobah-ngobahaken ali-ali. Lan ngobah-ngobahaken ali-ali. Wa taqdimul yumna lan dinginaken anggota tengen alal yusra
ngerekaken ing atase anggota kiwa watas lisu lan ngaping teloni watas lisu lan ngaping teloni basuhan utawa usapan wal mualatu lan nuli-nuli adal ulan ngosoi wa doa ulan donga ba'dahu ing dalem sause wudu. Iki kesunahan wudu. Yang nomor 3 iki bersiwak. Siwakan sebelum wudu iku hukumnya sunah. Yang selanjutnya berkumur. Berkumur ini juga hukumnya sunnah. Yang kelima menghirup air ke hidung. Jadi menghirup itu berarti ada air yang dimasukkan ke dalam hidung, diserap. Tapi ini hanya ditempelkan saja, plek-plek. Itu jenenge tidak intisah. Intisah itu sampai disedot airnya. Iku sunai sampai menjeru. Minimal ada air yang masuk, itu sudah mendapatkan kesunahan. Kemudian mengusap seluruh bagian kepala. Usap seluruh bagian kepala. Ini karena apa? Ada sebagian imam yang mewajibkan. Sampai piye? Umumnya ya teknisnya banyak. Tapi teknis secara umum ini secara umumnya ini. Jadi setelah airnya sama tangan kan pakai itu dari ini usap kemudian dikembalikan lagi. Setelah buri, setelah notok dikembalikan. Itu sunai. Itu jenis masku jati ros. Nomor 7 mengusap kedua telinga baik bagian luar ataupun bagian dalam. Kemudian menyela-nyelai kedua tangan, menyela-nyelai jari-jari kedua tangan dan kedua kaki. 9 itu menyela-nyelai jenggot ketika jenggotnya tebal. Nah, jenggotnya loro ini serasa. Nomor 10 menggerakkan cincin. Nek gawe cincin iki digerakne ben airnya bisa yakin masuk ke kulit yang di bawah cincin. Terus berkesinambungan. Mendahulukan anggota wudu yang kanan atas anggota wudu yang kiri. Ini bagi anggota wudu yang berpasangan, tangan, kemudian sikil. Nek wajah ya tidak. Kalau wajah bagian kanan, bagian kiri tidak. Kemudian taslis. Taslis ini nek mengusap berarti 3 kali, nek berkumur berarti 3 kali, nek intisah ya 3 kali, nek basuh wajah ya berarti 3 kali. Iki dihitung taslis ketika basuhan pertama iki sudah sempurna. Jadi cara basuh wajah ini sudah terbasuh semuanya. Oleh menyempurnakan basuh wajah ini berapa kali? Nah, ini masih dihitung 1.
Baru setelah sempurna basuhan wajah, kembali basuh wajah iki 2 terus 3 kali. Berarti engkau basuh wajah sing berkali-kali untuk menyempurnakan, meratakan kedua wajah, iki belum dikatakan taslis. Belum dikatakan taslis. Taslis itu nek basuhan wajib sudah selesai, sudah terpenuhi, baru disunahkan membasuh atau mengusap anggota tubuh lagi, anggota wudhu lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Makruhatul wudhu'i utawi pira-pira perkara kang den makruhaken wudhu iku arbaatun ana papat. Kemakruhan di dalam wudhu ada 4. Kemarin nek makruh ketika ditinggalkan iki mendapatkan pahala, nek ditinggalkan iki tidak mendapatkan siksa atau dosa. Rupane iku al israf, leluwian fil ma'i ing dalem gunakaken banyu, wal isti'anatu lan jaluk tulung alaihi ngesokaken ing atase banyu bi akhara klan wong liya illa li udri angin krono udur wa ziyadatulan nambahi ala salasin ing atase 3 ambalan watan siful a'do ilan ngelapi piro-piro anggota wudu. Iki termasuk makruh. Kemakruhan yang pertama, berlebihan menggunakan air. Seperti di sini ki air sangat mudah. Nah, meskipun air yang kita gunakan di sini iki berlebihan, ya, turah-turah banyak, tapi kalau kita wudhu tetap harus secukupnya, tidak boleh berlebihan. Ya hukumnya makruh. Kemudian minta diwudhui temannya untuk mengalirkan air, minta bantuan untuk diladeni melakukan wudhu. Iki ya hukumnya makruh, kecuali ada udzur karena sakit dan seterusnya sehingga tidak bisa menggunakan air sendiri, maka boleh minta bantuan kepada orang lain. Yang nomor 3, ya, menambah lebih dari 3 basuhan. Kesunahnya adalah 3 basuhan, tapi kok nanti lebih dari 3 basuhan, iki hukumnya makruh. Yang nomor 4, tansiful a'dha'i. Setelah wudhu, iki jangan sampai diserbeti, dihandui, karena sisa air wudhu iki barokah, mendoakan kita. Jangan sampai tergesa-gesa untuk dihilangkan ketika dalam kondisi normal. Kondisi normal itu ya gak sakit, nah, ya tidak dalam keadaan dingin, normal. Ini jangan sampai air wudhunya ini diserbeti, diandui, segera dikeringkan. Iki hukumnya makruh. Jadi baru iki karena apa? Karena ini ya, jadi malaikat
tetesan air wudhu ini dadi malaikat yang mendoakan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Itu kemakruhan. Sing nomor selanjutnya dan mubtilatul wudhu utawi pira-pira perkara kang batalaken wudhu. Utawi pira-pira perkara kang batalaken wudhu iku arbaatun ana papat. Rupane kuluma sekabehane perkara jakang metu apa mah minas sabilaini saking dalan loro. Perkara yang membatalkan wudhu ada 4. Yang pertama, segala hal yang dikeluarkan dari 2 jalan, dikeluarkan dari kemaluan depan atau belakang. Segala apapun yang keluar dari situ setelah wudhu, maka wudhunya batal, baik yang keluar itu sesuai dengan pengadatan air, kencing, setelah wudhu kencing, iki wudhune batal. Setelah wudhu tibae ngising keluar kotorannya, setelah wudhu tibae ngentut ngowos, itu ya batal. Setelah wudhu tibae mari ngono keluar kelerengnya, itu ya batal. Setelah wudhu tibae metu duwike, itu batal. Setelah wudhu mengeluarkan darah di 2 jalan tersebut, itu tetap baik nanti yang keluar sesuai dengan pengadatan atau sesuatu yang metu angine, metu bendae, iki wudhuan batal. Wa zawalul akli lan ilangi akal disukuin kelan sebab mendem amaradin utawa lor, ajununen utawa edan, au ilmain utawa ayanen, au naumen utawa turu, gairi mumakinin kang ora netepaken, mak adahu ing bokonge wong minal ardi saking bumi. Yang nomor 2, hilangnya kesadaran. Hilangnya kesadaran di sini disebabkan seperti mabuk atau sakit atau gila, atau imain atau semaput, pingsan, pokoknya hilang kesadarannya. Mari wudhu tibae mari ngono ngomel dhewe, iki berarti stres iki. Maka seketika itu wudhunya batal. Mari wudhu tibae langsung geblak, gak sadar, maka wudhunya batal. Mari wudhu kemudian tidur terlentang, iki ya Pak. Engko nek nangkene adalah pokoknya tidur yang tidak menempatkan pantatnya ke tempat duduknya, iki batal. Turu mlungker, turu melumat, turu ngadeg. Sampeyan nggawa Quran ngene saking ngantuke ambek kaurungan. Ini segera mushafnya segera ditaruh. Nah, nyampe turu benar-benar turu, bukan ngantuk ya. Kalau ngantuk masih belum, tapi nek sudah tidur, kau ngadeg. Kemudian
ini kudune Pak. Maka segera ditaruh masyarakat. Tapi ketika tidur dengan memakai makasau minal ardi ini enggak Pak. Tadi corone memakai lagi. Yang penting teknisnya pantat ini tidak terbuka. Pantatnya jenis bokongnya ini pas menempati tempat duduknya. Corone ini suara silo ini. Silo ini. Kapan turu ini? Terus turu berjam-jam ya gak batal. Tapi kalau ketika sampai buka turun buka dan lagi batal. Jadi benar-benar pantat ini benar-benar pas pada tempat duduknya. Pelak. Nice. Mbak baca mushaf, baca Quran, keturun pelak. Guys mendengai tani baca Quran nggak masalah. Yang penting selama pantat ini tidak sampai terbuka atau berpindah dari tempat duduk. Nah, jadi nak tidur terlentang, tidur lungker, batal ini. Walam subasyaratin ra'atin, walam subasyaratin ra'atin, walam subasyaratin ra'atin lan demek kulit wong wadon. Gairi makromin kan duduk makrom, digairi kailin kelawan tanpa aling-aling. Yang membatalkan wudhu yang nomor 3 yaitu persentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram secara langsung tanpa ada penghalang. Nah kini perempuannya sudah dewasa, wis gede, nek wong wedok ejek bayi ya gak batalkan. Berarti sudah mahmal syahwat. Jadi cara menungso normal iku nek nuwasno iku disahwat. Maka nanti tidak berlaku bagi perempuan atau anak kecil yang di bawah 5 tahun. Nah, nek wis umur 7, 8 meskipun belum umur 9 tahun belum pes, ini bisa membatalkan. Umur 7 tahun itu sudah kafir meskipun belum balik karena itu wis mahal sahabat. Jadi anak arek wedok iki umur 7 tahun 8 tahun itu wis ketok wayu meskipun belum balik iki kok ketika disentuh secara langsung kok bukan mahramnya. Pada waktu sampean punya wudhu, iki wudhu debat secara langsung. Tapi ketika ada penghalangnya, ada bajunya, ada kainnya atau apapun atau plastik, meskipun tembus pandang seumpamane, iki karena tidak bersentuhan secara langsung, iki ya gak batal. Jadi itu yang nomor 3, bersentuhan kulit antara laki-laki yang bukan mahram secara langsung tanpa ada penghalang. Wa masu farji adamiyin, wa masu farji adamiyin lan tepok farjine anak Adam di batinil kafi kelawan jerune epek-epek labi zahiriha ora kelawan jabane kafi wakar bihalan pinggire kafi labi usil asobi ilan ora kelawan pucuke piro-piro driji
Yang nomor 4, yang membatalkan wudu yaitu menyentuh kemaluan dengan telapak tangan yang dalam. Berarti sampai itu mari wudu, nah terus manuk buatel sampean kukur ngene. Set kabeh. Iki batal, wudune batal. Tadi menggaruk kemaluan pada waktu wudu secara langsung dengan telapak tangan yang dalam ini yang dalam. Demok ini ya. Batal. Nah, caranya piye? Ketika gatel ini nek telapak tangan dalam yang kuat apa? Tapi nek diukur ngene ya. Paham ya? Tapi nek iku nek secara langsung. Tapi kalau sampean ukur ambek sarungan ya apa-apa. Sampean buka budas kabeh. Tes kabeh. Nah, itu yang nomor 4. Jadi menyentuh kemaluan dengan telapak tangan yang itulah 4 hal yang bisa membatalkan al-ghuslu wallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa ya?